saat ku berteduh, ku untai doaku. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kita kembali mau belajar firman Tuhan di saat ini. Ya, Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ya, dalam kaitannya bertobat atau tidak mau bertobat, itu kita bicara hari ini mengenai hukuman Tuhan. Ya, pastilah semua orang kita kalau mendengar tentang hukuman, pasti kita tidak suka, tidak enak. Bahkan hukuman ini merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Walaupun ada kenyataan orang seperti tidak takut dihukum, tapi pada waktu berhadapan dengan aparat hukum oleh karena telah melakukan satu kesalahan atau pelanggaran, pastilah orang yang bersangkutan akan mengalami sebuah ketakutan. Nah, kita akan belajar bahwa di Alkitab, ya, kitab suci kita, itu banyak dimuat mengenai pernyataan-pernyataan hukuman Tuhan. Kenapa ada pernyataan hukuman Tuhan? Jadi pernyataan hukuman Tuhan ini selalu berkait dengan masalah pelanggaran, pelanggaran hukum, pelanggaran atas apa yang Tuhan sudah tentukan atau yang Tuhan perintahkan. Ya, berkait juga dengan masalah karena melanggar hukum, melanggar perintah Tuhan, manusia dalam posisi ya sebagai orang yang dipandang bersalah. Orang yang bersalah itu pasti ada sanksi atau hukuman. Ya, bahkan pernyataan hukuman Tuhan ini berkait bukan hanya masalah pelanggaran ataupun kesalahan, tetapi yang lebih dalam adalah masalah dosa. Dosa harus dihukum. Upah dosa itu adalah maut. Ini kita penting pelajari dengan baik supaya kita ini bisa ya dalam mengimani atau dalam percaya, dalam kita melangkah mengiring Tuhan, bisa hidup dengan benar. Dan ini dijadikan satu awasan atau warning dalam kita hidup ya berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Kalau ini tidak menjadi kewaspadaan, nanti akan berakibat kita akan teledor, kita anggap enteng, kita kurang peka, ya yang pada akhirnya kita ya melakukan banyak hal yang tidak berkenan dan tanpa disadari nanti berakibat bisa sangat fatal. Ya, jadi hukuman Tuhan ini, saudara, berdasarkan pengajaran Alkitab, itu pertama bisa bersifat mendidik, ya tidak langsung merupakan sebuah hukuman final, ya yang bersifat fatal, tetapi sifat hukuman Tuhan itu bisa bersifat mengedukasi atau mendidik atau meluruskan ya, supaya kita yang salah, kita melanggar atau mungkin kita sudah berdosa bisa kembali dipulihkan. Nah, untuk itu kita akan membaca pertama dari kitab Ibrani pasal 12. Ya, kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 sampai dengan ya yang ke-10 atau 11. Saya baca demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera mereka yang dilatih olehnya. Ya, jadi di sini kita menemukan ajaran Alkitab atau firman Tuhan bahwa bentuk hukuman Tuhan itu yang pertama bersifat mengedukasi atau mendidik. Kalau kita sebagai umatnya atau sebagai anak-anaknya, ya mungkin kita kurang taat, kita mungkin ada pemberontakan, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan kesalahan, bahkan mungkin kita di dalam dosa. Jadi Tuhan dengan jalan memberikan satu ganjaran atau dihajar, ya, mungkin dengan berbagai situasi, bisa dengan sakit penyakit, atau mungkin bisa mendatangkan dengan sebuah kerugian, ya seperti umat Israel pada waktu dia tidak menggenapkan firman Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan, melupakan persembahan pada Tuhan. Ya, yang kita baca dalam kitab Hagai, Tuhan mendatangkan hukuman lewat apa? Didatangkannya belalang pengerat, ya, dosanya merusakkan semua tanaman. Hasil panennya yang masih 100 kg dibawa pulang cuma 50 kg, kurang lebih demikian. Itu bentuk-bentuk adalah ganjaran atau Tuhan sedang menghajar kita. Nah, sini tujuan edukasi adalah supaya kita tetap hidup dalam ketaatan. Dengan hidup taat, kita boleh hidup kudus. Dengan kita boleh hidup taat, dikatakan di sini ya supaya kita hidup berbahagia, bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, dan terus berproses menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin kita rohani di hadapan Tuhan. Nah, ini tujuannya, didikan atau ganjaran atau sanksi ya, yang Tuhan berikan atas segala pelanggaran, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jadi tujuan Tuhan adalah baik, ya, supaya kita menjadi pribadi yang taat, hidup kudus, hidup dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dan kita menjadi pribadi yang semakin kuat secara rohani, supaya lebih berproses menyerupai Kristus. Nah, ini hal yang pertama, ya, bahwa sifat hukuman Allah adalah mendidik atau mengedukasi. Nah, yang kedua, sifat hukuman Allah itu adalah sebagai peringatan. Jadi sebelum Tuhan nanti akan menjatuhkan ya sebuah hukuman yang final, yang berakibat fatal. Jadi sebelum hukuman yang bersifat final dan fatal itu, Tuhan selalu memberikan peringatan. Nah, contohnya banyak dalam Alkitab. Ya, salah satu kita akan baca dari kitab Yunus, ya, kitab Yunus. Ya, Yunus, ya kita sudah tahu ceritanya, tidak asing lagi, ya, bahwa dia diutus oleh Tuhan ke Niniwe, ke bangsa Asur itu, ya, Niniwe kota Asur, untuk
menyatakan satu pertobatan dan hukuman kepada bangsa ini. Tapi Yunus karena mengingat bangsa Niniwe ini bangsa yang kejam, ya bangsa yang sangat sadis di dalam melakukan ya korbannya, makanya cerita ini didengar oleh Yunus dan sangat mengerikan. Akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis atau ke Tarsus pada waktu itu. Tapi di dalam rencana Tuhan tetap Yunus harus sampai di Niniwe. Dan akhirnya ya singkat cerita bahwa Yunus menyampaikan berita tentang penghukuman kalau bangsa ini tak bertobat, maka Niniwe bangsa Asyur ini akan dibumi hanguskan oleh Tuhan. Dan atas pemberitaan pernyataan hukuman ini, akhirnya bangsa Niniwe atau ya kota Niniwe, bangsa Asyur ini bertobat dari rajanya, pemimpin-pemimpin terasnya, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke rakyat jelata, bahkan sampai kepada binatang. Mengambil satu sikap pertobatan dengan berdoa dan berpuasa, berkabung. Nah, itu kurang lebih demikian. Jadi sebelum Tuhan menjatuhkan satu hukuman yang final dan yang berakibat fatal, Tuhan selalu memberikan peringatan. Ini sifat yang kedua sebagai sebuah peringatan. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yunus pasal 3 dikatakan demikian pada ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ini satu pernyataan yang jelas dari Tuhan. Jadi artinya saudara, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman yang bersifat final dan fatal, selalu ada peringatan. Kalau orang mendengar akan peringatannya, dia menyesal dan bertobat, maka penghukuman itu dibatalkan oleh Tuhan. Rabu lalu kita mendengar ada berita yang sangat luar biasa untuk mengajak umat Israel yang sudah sekian lama meninggalkan Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan puji syukur bahwa atas pemberitaan mengenai pertobatan, bangsa ini banyak yang mengambil langkah untuk bertobat dan memberi diri dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes bagian selatan dan Tuhan Yesus mulai dari utara, dari Galilea. Jadi betapa pentingnya berita pertobatan itu. Sebagai bentuk apa? Peringatan. Ini sebagai bentuk juga Tuhan sangat mengasihi. Ya, mengasihi. Ya, tidak sebatas yang kita pikir. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Selalu memberikan kesempatan dan kesempatan. Tetapi kalau seandainya manusia tidak peduli dengan peringatan Tuhan, maka kita akan melihat sifat penghukuman Allah yang ketiga adalah membinasakan. Ini yang dikatakan sifat penghukuman Allah yang sudah limit. Tuhan memang maha sabar, tetapi dalam sebuah proses ada batas kesabaran Tuhan sampai titik-titik yang sudah limit. Makanya pada waktu sampai titik yang sudah limit ini, maka sifat penghukuman Allah bersifat final, keputusan yang final dan fatal. Nah, ini yang sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Ya. Contohnya banyak. Zaman Nuh yang dicatat Kejadian pasal 6.
Dalam rentangan waktu 120 tahun diberitakan tentang berita pertobatan, tentang satu berita keselamatan, tapi manusia di zaman itu semakin hari semakin jahat, tingkah lakunya semakin rusak, sehingga keadaan bumi sangat rusak pada waktu itu. Mereka terus mengeraskan hati, bahkan mengolok-olok satu berita yang dari Tuhan, ya, sampai waktu Tuhan bukan waktu manusia, maka manusia dibinasakan oleh Tuhan dengan air bah. Ya, ada yang juga sangat jelas yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal 14. Nah, ini kisah Firaun yang mengeraskan hati. Sudah diberikan peringatan sebanyak 10 kali dengan berbagai tulah itu. Namun Firaun melembutkan hati. Sudah lewat itu tulah, keras lagi hatinya. Ada tulah lagi, melembutkan hati. Sudah lewat tulah, keraskan lagi hati. Terus berakumulasi bolak-balik. Melembutkan hati, mengeraskan hati, melembutkan hati, mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan sendirilah yang mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak bisa lembut lagi. Dan ada tulah yang ke-10, itu tulah yang terakhir. Nah, sampai di situ pun akhirnya Firaun tetap mengeraskan hati, mengejar umat Israel sampai di perbatasan Laut Keberau atau Laut Kolsom. Ya, dan ada mukjizat untuk umat Tuhan. Israel berjalan di tengah daratan kering, ya, di Laut Kolsom itu. Pada waktu sudah sampai menyeberang, dan akhirnya Musa mengulurkan kembali tongkatnya atas perintah Tuhan, maka binasalah seluruh pasukan Mesir, Firaun, di tengah-tengah Laut Kolsom atau Keberau itu. Nah, itu dicatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, nanti saudara boleh baca ya dalam kitab Keluaran pasal 14. Saya baca aja supaya lebih jelas, ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, jadi ini satu pernyataan mukjizat. Ya, Tuhan menyelamatkan umat Israel dan akhirnya membinasakan pasukan Firaun yang sebenarnya sudah dikasih peringatan berulang-ulang kali. Dan Firaun tetap mengeraskan hati, maka pada akhirnya sampailah pada hukuman yang final dan akibatnya fatal, yaitu membinasakan. Nah, saudara, kita belajar daripada prinsip firman Tuhan, semua pelanggaran, semua salah, dan juga segala dosa harus dihukum. Dan hukuman yang paling dahsyat luar biasa adalah ada disebutkan hukuman maut. Ya, dinyatakan upah dosa ialah maut. Jadi pada akhirnya kalau seandainya manusia mengabaikan peringatan Tuhan dan juga mengabaikan tentang berita pertobatan, manusia tidak mau bertobat, maka manusia akan sampai kepada yang namanya hukuman kebinasaan kekal atau hukuman neraka yang disebut dengan hukuman maut.
Nah itu coba kita juga lihat dalam kitab Wahyu ya, supaya ini juga harus menggentarkan hati kita atas pengajaran firman Tuhan. Kita masih harus peka dengan perintah Tuhan, kita masih harus ya, mengasihi Tuhan, mengasihi perintah-perintahnya, supaya dengan kasih itu kita memelihara ya kesetiaan, ketaatan kita, kerendahan hati kita terhadap firman Tuhan atau terhadap perintah Tuhan. Dikatakan dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, ini sangat mengerikan. Saya membaca ini berulang-ulang sampai saat ini juga pun, waduh, ini mengerikan, menakutkan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi semua pendosa, semua pelaku ya keberdosaan ini ya, kalau sampai pada akhirnya tidak mendengar akan berita anugerah, berita pengampunan, maka akibatnya fatal, yaitu kebinasaan kekal, api dan belerang ya, itu akan menjadi bagiannya. Jadi kaitannya dengan masalah ya bicara mengenai hukuman Tuhan, itu berkaitan dengan pelanggaran, kesalahan, dan dosa. Dan sifat daripada penghukuman Tuhan adalah yang pertama, ya tidak langsung membinasakan, tetapi mendidik, mengedukasi. Yang kedua, itu bersifat peringatan. Baru yang ketiga, membinasakan. Mungkin pertanyaan sedikit di sini, mengapa Tuhan Allah harus menghukum manusia atau mungkin menghukum umatnya? Karena memang sifat kemahaadilan Allah itu yang kita kenal. Allah kita yang percaya, Allah kita yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha adil dan juga maha kasih. Ya, di dalam kemahaadilannya untuk mereka yang percaya, yang mengasihi Tuhan, ya mendapatkan anugerah pengampunan, keselamatan. Tetapi buat mereka yang terus berkanjang dalam dosa dan tidak mau mendengar suara Tuhan, karena Dia adil, pelanggaran, salah, dosa harus dihukum. Ya, kalau seandainya orang percaya dikasihi Tuhan, orang yang tidak percaya tetap dikasihi Tuhan. Orang yang percaya masuk surga, yang tidak percaya juga masuk surga. Di mana kemaadilan Tuhan? Berarti Tuhan yang kita percaya tidak maha adil. Makanya jelas kita baca tadi, para penakut, para tidak percaya, para pembunuh, tukang-tukang sihir, pesundal, segala macam, tetap ada peletonan orang berdosa harus dihukum. Kenapa? Allah kita Yesus Kristus itu maha adil. Setiap dosa harus dihukum. Namun satu hal yang luar biasa, kenapa Tuhan menghukum umatnya? Betul, berkaitan langsung dengan masalah dosa-dosa itu. Tetapi Tuhan menghukum umatnya selain memang sifatnya yang maha adil, tetapi Allah harus menghukum kalau manusia tidak mau bertobat. Karena Alkitab mencatat sebesar apapun dosa manusia, seperti penjahat di atas bukit Golgota itu dosanya sudah seubrak-ubrak sampai sudah divonis hukuman mati ya. Tetapi pada waktu dia mengakui dirinya orang berdosa di hadapan Tuhan, dan dia dengan rendah hati untuk bisa diingat oleh Tuhan, Yesus mengatakan ya tidak memperhitungkan lagi dosanya ya. Jadi hari ini anakku, engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nah ini berbicara saudara, pertama betul mungkin karena dosa, tapi dosa pada waktu kita diakui, kita bisa mendapat berita anugerah. Tapi pada waktu kita mengeraskan hati, tidak bertobat, jadi Allah akan sangat menghukum dosa manusia, mendatangkan hukuman yang final dan fatal pada waktu kita tidak mau
bertobat. Nah itu, jadi kata kunci penting sekali. Berita pertobatan harus terus diberitakan oleh gereja Tuhan, oleh umat Tuhan, digemakan, digaungkan seluruh dunia. Berita Injil, ya. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak mau percaya dan tidak percaya sudah berada di bawah penghukuman. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kita boleh baca di situ. Hari ini saudara, kita belajar mengenai hukuman Tuhan. Biarlah kita pelajari dengan baik, ya, dengan penuh kesadaran, ya, dan kita perlu menaruh, ya, hal ini, tema ini di hati kita, dan supaya kita memiliki hati yang lemah lembut dan menyambut, ya, firman Tuhan dengan segenap hati kita, supaya kita terbebas dari hukuman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami sebagai umat-Mu memiliki hati yang sensitif, hati yang mengasihi firman-Mu, supaya kami betul-betul sadar bila kami jatuh dalam pelanggaran, dalam kesalahan dan dosa. Kami datang pada Kristus, pengantara yang esa itu, yang selalu boleh menyediakan anugerah. Pada waktu setiap anak-anak-Mu mengakui pelanggaran, kesalahan dan dosanya, Tuhan pasti memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.